kegiatannya adalah pangabekten, bentuknya adalah dengan sungkem. Besan ini belum ikut prosesi Belum. panggih, belum ikut prosesi kerobongan. Memang mencari konten foto yang bagus, memang satu-satu. Pengantin wanita ini perlu sungkem nggak pengantin pria? Snack kayak gini dalam bentuk snack Atau sambutan yang mewakili keluarga. Habis itu lanjut di prosesi selanjutnya. Iya. Prosesi sungkem pangabekten. Iya, atau betul. prosesi sungkeman. Sungkeman. Sebenarnya apa sih, Mas? Itu sebenarnya kan pangabekten. Jadi pengantin itu menghaturkan pangabekten. Nah, bentuknya sungkeman seperti itu. Itu dua kata yang berbeda ya? Ya, bentuk penjelasan. Jadi kegiatannya adalah pangabekten, bentuknya adalah dengan sungkem. Pangabekten itu berbakti. Betul, jadi dia menghaturkan bakti dari mantan kepada orang tua, seperti itu. Makanya sebelum sungkeman itu nanti biasanya ada medok besan, gitu. Jadi kan tadi kan kerobongan itu kan besan tidak ikut belum di situ. Ya, jadi masih disetelahkan di luar dulu atau di dekat itu, tapi belum di pelaminan seperti itu. Nah nanti waktu mau sungkeman itu nanti besan dipedok dulu, dijemput seperti itu. Ada duta pamedok atau istilahnya utusan untuk menjemput. Terus nanti diaturi atau diminta untuk datang ke pelaminan dan nanti disambut oleh bapak ibu pengantin dari kakung, dari putri seperti itu. Oke. Jadi kondisinya memang besan ini belum ikut prosesi panggih, belum ikut prosesi kerobongan. Betul sekali. Jadi nanti perlu dipeduk dulu, dijemput, baru dilenggahkan atau didudukkan, disambut di tempatnya. Ini kedua orang tua pengantin wanita turun untuk menyambut. Iya, turun. Turun terus diantar ke atas ya. Betul sekali. Terus kemudian duduk di tempat masing-masing. Iya, betul. Setelah itu dilanjutkan prosesi sungkem pangabekten. Sungkeman, betul. Nah, sungkeman itu sendiri mulainya nanti dari yang hamba ganti dulu atau yang dari bapak ibu dari pengantin putri. Jadi kedua mempelai sungkem kepada orang tua dari pengantin putri dulu. Pengantin putri. Iya, betul. Jadi gampang titiknya nanti kan kalau Surakarta kan nanti dia pakai sabuk itu. Sabuk itu yang seperti ini. Itu yang nama gulung kelopo, yang merah putih. Kan seperti itu. Itu berarti pengantin putri orang tua pengantin putri. Tapi kalau yang yang besan itu kan nanti pakainya yang pareanom itu. Iya, hijau kuning itu. Oh, pareanom. Pareanom namanya. Lah ini ngunduh, Mas? Sama. Cuma diubah aja itu nanti. Kan sabuk gulung kelopo itu kan sebagai penanda bahwa dia yang punya acara. Oh, jadi pas ngunduh yang pakai sabuk gulung kelopo itu tadi. Yang orang tua pengantin kakung. Orang tua pengantin kakung. Iya, betul. Gitu ya, teman. Iya. Lanjut nih, Mas. Iya. Jadi kedua pengantin menuju ke orang tua mempelai wanita untuk melakukan sungkem. Iya, betul. Baru nanti kan gantian, Mas. Jadi bisa alurnya satu-satu atau kalau mau mempersingkat juga berdua juga bisa. Tapi kalau memang mencari konten foto yang bagus, memang satu-satu baiknya. Tapi memang agak lama sih memang. Jadi untuk prosesi ini nanti gimana? Itu akan kita bahas dalam satu segmen lain. Oh, siap. Apa sih yang perlu dikatakan ketika sungkeman? Oh iya, terus prosesinya gimana sih? Turunnya gimana gitu kan, Mas? Iya, siap. Itu terus dimulai dari yang cewek dulu atau yang cowok dulu nanti yang mulai sungkem. Oh iya. Satu-satu. Jadi intinya disungkemkan dulu kepada kedua orang tua mempelai pria wanita. Iya, betul. Kemudian pindah ke sungkem pada orang tua mempelai pria ya. Besan yang kita sebut di sini ya. Betul sekali. Terus setelah itu kembali ke tempatnya. Kembali ke tempat. Pengantin wanita perlu sungkem nggak pengantin pria? Sebenarnya tidak sih, Mas. Kalau untuk yang konteksnya kayak Surakarta sih. Nggak ada ya sebenarnya? Tidak ada sebenarnya. Jadi disclaimer di sini teman-teman atau sebagai yang kita kasih tanda bahwasanya sungkem untuk mempelai wanita kepada mempelai pria itu tidak ada di prosesi adat Gagrag Surakarta. Iya. Kalau yang di keraton itu saya pernah melihat dokumenter itu ada sih. Tapi fokusnya kan dia untuk menghormati.
Jadi tidak dibakukan ketika di luar keraton seperti itu. Karena gini Mas, kalau yang di keraton sendiri sungkeman itu tidak dilakukan pada orang tua putra raja. Karena ini kan putra raja yang menikah ini. Rajanya itu tidak di situ malah. Loh, oh gitu ya? Iya. Terus jadi, yang di situ wakilnya malah. wakil. Wakilnya itu jadi yang menjadi wakil orang tua dari yang menikah, gustinya itu justru kakak tertuanya. Pak D-nya dari pengantin? Tidak, kakaknya malah. Oh, kakaknya? Iya. Kakung dan juga kakak perempuan. Gitu. Asik sih, kita bahas ini. Tapi itu bisa nanti lanjut ya. Itu, pokoknya teman-teman prosesinya ada di situ. Kemudian setelah prosesi sungkeman dilanjutkan mungkin kalau untuk pernikahan, jadi setelah sungkeman ini biasanya terus berhenti sejenak, dilanjutkan doa biasanya Mas. Doa ya, setelah doa terus dilanjutkan catering masuk itu. Catering dek masuk, kadang ada penarinya kadang 2, kadang 3. Itu sembari membawa snack yang dibawa gitu kan. Oh iya. Snack dibagikan, mbah snack kayak gini dalam bentuk snack. Wah, bang hulo ngeten ya. Kan ya. Snack makanan ya, snack gitu terus setelah itu terus dilanjutkan sop dikeluarkan gitu. Sop dihidangkan, setelah sop dihidangkan kondisi di pelaminan lanjut foto-foto. Kemudian setelah sop dihidangkan dilanjutkan prosesi Pambagioharjo. Ya, itu mungkin betul. akan kita kulik lagi Mas, prosesi apa siap, itu? Siap. Pambagioharjo, setelah prosesi kalau Pambagioharjo itu di bahasa Indonesia kan kayak ucapan kata sambutan. Kata sambutan. Yang mewakili keluarga seperti itu. Jadi kayak ucapan terima kasih kepada tamu yang sudah hadir, diwakilkan, diucapkan oleh perwakilan dari pihak keluarga gitu Mas. Ya, biasanya di sini Pak Lurah nih, Pak Lurah, terus Pak RT, Pak RW dulu. Oh Pak RW ya, Pak RW atau kalau Pak nggak RT. ada Pak Dusun. Kalau nggak ada Pak Dusun. Iya. Komen bapak yang tulus lah, wayai tampil. Punya power di masyarakatnya seperti itu. Sesepuh. Terus selanjutnya setelah itu nasi dihidangkan, setelah nasi dihidangkan, terus es dihidangkan, baru nanti bedol pengantin. Wah ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman, untuk satu prosesi adat Jawa ketika menggunakan gagrag Surakarta yang dipakai untuk masyarakat luar. Ya. Nanti memang ini kita perlu bahas satu-satu teman-teman. Jadi mungkin termasuk nanti kenapa harus memakai baju ini, kenapa? Ya. Oh ya. Kenapa harus memakai jarik? Betul. Jarik apa sih yang boleh dipakai untuk kedua orang tua? Betul. Jarik apa sih yang boleh dipakai untuk kedua pengantin? Terus ada jarik-jarik yang nggak boleh dipakai. Oh ya betul. Jarik apa Mas? Ada. Nanti clue-nya adalah parang. Nah, yang mireng itu loh, tapi bukan mireng gini ya. Jarik parang. Itu nggak boleh ya teman-teman, jarik parang dipakai untuk pengantin orang tua? Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Oke. Gitu. Itu akan kita bahas satu-satu. Terus pokoknya wardrobe seorang pengantin dan kedua orang tua kan ada pembahasan sendiri di sana. Kemudian nanti ada pembahasan sendiri terkait prosesi ini. Jadi prosesi yang pasrah tampi itu yang sebenarnya yang diusulkan, yang pantas untuk memasrahkan dan menerima itu siapa, yang pantas mendampingi kedua pengantin menuju ke pelaminan itu spesifikasinya kayak apa? Ada spesifikasinya. Ada yang bilang pokoknya kudu wis mantu, ada yang bilang yang penting yang sepuh, ada yang bilang istri dari pendampingnya tampi itu kayak apa nanti akan kita bahas selanjutnya sampai nanti di prosesi terakhir. Juga nanti ada pembahasan terkait gending, terkait lagu-lagu Jawa ini. Jadi ketika pembukaan menggunakan gending apa gitu ya. Terus ketika nanti pas panggih menggunakan gending apa, kodok ngorek laras moyo. Bener ya Mas? Betul, laras moyo betul. Itu kenapa disebut kodok ngorek, itu pasti ada ya? Oh nanti, ya ada itu. Kodok ngorek. Oh beda, nanti lagu TK apa semua. Lanjut sampai nanti terakhir, momen gendeng akan kita florkan semua. Oh ya tambahin lagi Mas tadi. Tadi tak koreksi sedikit. Untuk yang doa itu biasanya setelah panggih. Oh iya. Jadi panggih lalu doa dulu. Ya baru nanti acara kerobongan seperti itu. Ya, gitu sih. Ya. Gitu. Mungkin cukup pada pembahasan kita kali ini. Udah jam 3 ya, Mas. Siap. Jadi mungkin akan kita lanjut di kesempatan lain gitu ya, Mas Davi Haryatmadja. Siap. Raden Tumenggung Atmojo Haryo Dipuro. Ya. Enak lagi Mas lanjutannya? Enggak.
Oh, udah itu aja. Udah panjang banget ya. Gitu. Thank you teman-teman untuk podcast about wedding pada kali ini, atau kita singkat sebagai PUDI. Untuk calon manten sekalian, ikuti terus podcast di YouTube Wedding Planner Solo. Akan kita bahas podcast about wedding di sana, pembicaraan terkait pernikahan Adat Jawa. Mungkin kali ini sampai seterusnya pernikahan Adat Jawa dulu, selesai clear di Adat Jawa, nanti dilanjutkan mungkin pernikahan dengan menggunakan konsep internasional mungkin, atau dengan menggunakan konsep Islami, akan kita bahas satu-satu juga di sana. Jadi stay tune di channel YouTube kita di Wedding Planner Solo. Terima kasih.